Kemarin kita ada homework nggak, Kak? Do we Kenapa? have any homework last session? Ada PR nggak, Kak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Ah, Oke, ini adalah vocabulary ya. Dari vocabulary ini kira-kira yang mana nih yang baru Kak Ira ketahui? Baru tahu hari ini. hmm. Jadi ada wake up ya, kemudian get up. Tahu nggak what is the difference between wake up and get up? Apa nih perbedaan antara wake up dan get up? Yang saya tahu sih yang wake up aja, yang bangun tidur ya, baru bangun. Ya, jadi wake up itu baru bangun, tapi kalau get up itu baru bangun dari tempat tidur. Jadi kalau wake Ah, up itu seperti baru banget gitu ya, buka ah, mata gitu, baru bangun tidur, baru bangun banget gitu. Tapi kalau get up itu baru bangun dari tempat tidur. Jadi baru oke. kan get up, berdiri gitu Mm, ya. Kemudian take a shower dan have a shower. Itu hanya perbedaan istilah ya sama US dan UK. Take a bath dan have a bath. Ini juga sama. Have breakfast dan eat breakfast. eat breakfast. Ya, have dinner dan eat dinner. Hmm. Kemudian buy groceries. Itu beli sembako ya. Dari vocabulary ini, yang mana yang baru Kak Ira ketahui hari ini? Hmm. Cuman yang poin yang ini aja sih, yang take a shower dengan have a shower sama take a bath dengan have a bath. Cuman beda di take dengan have. Ya, sama have a dinner ya. Ya. Have breakfast, eat breakfast. Oke. Ini kemudian kita masuk ke times of the day. Ya, jadi kalau pagi atau siang itu namanya day, Ah, malam itu night, ya. Senja itu dawn, ya, pagi itu morning. Kalau hari itu ini ya hari atau day. day, ya. Kemudian kita masuk lagi ke vocabulary-nya, ya, menyetrika, ya berpakaian, gosok gigi, ya ini semua ada di sini. Nah ini kalau sore, ya menjelang malam, tapi masih beraktivitas, ya. Ini sudah larut malam. Ya kalau night itu good night itu selamat malam hanya bisa diucapkan ketika mau tidur ya Kak ya. Kalau misalnya baru ketemu itu kita nggak bisa gunakan good night, tapi good evening. Ya. Kemudian kita masuk ke describing your day. Ya, jadi di sini ketika kita menjelaskan hari, ya describing your day, kita bisa menggunakan present simple. Jadi present simple ini contohnya seperti ini. Ya, I eat lunch at noon every day. Jadi di sini kalau subjeknya terdiri dari I, you, we, dan they, itu tidak perlu lagi menggunakan S. Ya. Jadi kalau dari I, we, you, ini kata kerjanya bentuk pertama. Tapi kalau kata subjek yang terdiri dari she, he, dan it, maka ini kata kerjanya perlu ditambah S menjadi it. Ya. It's Jadi she eats lunch at 2 p.m. every day. Nah, kapan nih kira-kira present simple ini bisa digunakan? Ya, present simple ini digunakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya pengulangan. Seperti saya makan siang jam 12. Noon itu jam 12 ya. Noon jam 12 setiap hari. Karena setiap hari kan dilakukan berulang kali. Jadi di sini bisa menggunakan present simple. Atau bisa juga untuk hal-hal yang sifatnya kebiasaan atau habit dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya contohnya kebiasaan, saya setiap hari ya bangun pagi jam 7 tepat.
ya. Jadi kamu bisa menggunakan present simple di sini. You get up at 7 o'clock. Jadi kalau present simple itu bentuknya atau patternnya atau formulanya itu hanya subjek, ya, verb one, dan objek. Boleh ditambahkan kata keterangan. Ya. Ini sama sebenarnya kalau dilihat dengan bahasa Indonesia, predikat itu kan sama dengan kata kerja. Jadi as, subjek, predikat, objek keterangan. Kan? Jadi gitu ya. Jadi you get up at 7 o'clock. Ya. We start work at 9 o'clock. Coba dibaca Kak Ira. Contoh further examplesnya ini. You get up at 7 o'clock. Kemudian We start work at 10 o'clock. 9. Oh, 9, sorry. They leave work at, kalau PM langsung baca PM ya, 5 PM. Ya, 5 PM. PM. They leave work at 5 PM. Ya. She gets up at, kalau ini yang 5 titik itu 5:30 AM, AM. 5:30 AM ya. She gets up at 5:30 AM. AM. He start work at 11 itu apa lagi ya? 11. 11. Saya sudah Ya. catat sih, cuma harus lihat catatan dulu. Rob leaves work at 7 PM. Ya. Nah, jadi ketika membaca kata kerjanya yang ada akhiran S, itu harus dibaca. Jadi starts, ada S-nya kan. Kalau yang he, jadi harus jelas. She gets, he starts. Rob leaves. Ya, bukan leaves, tapi leaves. Leaves. Ya, kayak gitu. Jadi S-nya itu, tambahan S-nya itu kayak desis aja gitu loh, Kak. Berdesis kayak ular gitu ya. Kemudian ini ada lagi yang lainnya ya. Jadi bagaimana cara membentuk kalimat present simple ya. Jadi subjek ya. Kalau I, you, we, dan they, maka verbnya itu bentuk pertama ya. It ya, bentuk pertama. Kemudian kalimat lainnya adalah lunch at 2 p.m. every day. Tapi kalau subjeknya hanya terdiri dari he, she, it, maka verbnya harus ditambah S. Nah, dan kalimat lainnya misalnya lunch at 2 p.m. every day. Oke, kita masuk ke ini ya Kak ya. Exercise atau latihannya. Jadi di sini kita harus memilih salah satu jawabannya yang berdasarkan subjek yang ada di depannya. Sebagai contoh, karena subjeknya di sini adalah she, maka kata kerjanya harus ditambahkan dengan S. She eats dinner in the evening. Coba Kak, lanjutkan untuk number 1 atau number 9. Lanjutkan untuk nomor 1 sampai nomor 9. He eats Number 1. Oh, number 1. Ya, number 1 itu kan subjeknya he. Ya. Kalau he maka kata kerjanya gimana? Sorry. Oh, oke. Yang he up, wakes up. Ya, wake dulu kan baru up. Oh, oke. Oh, wake up. Oh, wake up. Ini kan pakai S ya, Kak? Pakai S, Wakes jadi bacanya up. mana? Yang wakes up. Mm-hmm. Wakes up
At, at 7 o'clock. ya, number 2. Uh, You, you home. bukan, ini dibaca pilihan jawabannya yang mana? Oh, oke. Yang live. Ya, leave, dibaca rest of the sentence-nya gimana? Leave home Kalimatnya. at 9:30 a.m. 8 apa bahasa Inggrisnya? 19. Itu 9, 8. 8, 10:30 a.m. 8:30. 8. Number 3. Number 3. Star. Start, Uh-uh. pakai T belakangnya. Start. Ya, dibaca semua kalimatnya. I start work at 10 a.m. AM. a.m. Number 4. Number 4. My wife then. Ellen, nama orang kan? Uh-uh. Ellen apa? Pakai kata I. Ellen get namanya dulu atau maksudnya langsung dari jawaban ya? Ini kan namanya Ellen. Ya. Uh-uh. Jadi jawabannya apa? Harus dipilih. Mau Get. pilih get atau gets? Get. Ya, kenapa pakai get? Karena satu orang. Satu Kalau subjek. satu, ya kalau satu orang kayak he, she, it, ini kan perlu pakai s. Oh, berarti perempuan yang si. Iya, kan ada kata gantinya ini. Oh, oke, oke. Kata gantinya kan she. Dan satu orang. Jadi kalau satu orang I. pakai s. Tapi kalau lebih dari satu orang sama I, we, you, they, ini tidak pakai s. Termasuk I sama you ya. Dia termasuk plural. Atau jamak. Lebih dari satu. Jadi Berarti gitu. si. Jadi Si Ellen. Ellen aja, nggak Eh, usah she. Yang kita ketahui El, aja bahwa Ellen itu kata gantinya atau subjek pronounnya adalah she, tapi mm-mm. dibacanya tetap Ellen. Oh, jadi nggak usah baca si ya? Nggak usah. Jadi she itu hanya untuk pengetahuan kamu aja ya bahwa kata ganti untuk Ellen adalah she. Kata ganti subjek. Oke. Ellen gets up at 5 o'clock. Ya, number 5. My wife um, she sorry, my wife takes a Hmm? shower in the evening. Ya, number 6. I take a shower in the morning. Ya, number 7. My parents eat lunch at 2 p.m. Number 8. We leave work at 4 p.m. Ya, kalau we pakai S apa enggak? Oh, sorry. Enggak pakai. Hmm. We leave work at 4 p.m. Ya, number 9. My brother works animals With. with animals. Ya, jadi gitu ya. Termasuk juga nama orang. Ya, nama orang itu kan noun ya atau kata benda. Dia juga harus pakai S. Ya.
Ini kata gantinya. Ini termasuk juga noun untuk nama orang. Nama orang, selain itu my brother ya. Karena dia kan artinya subjeknya kan satu orang, sendirian. Ya. Selanjutnya kita masuk ke latihan berikutnya ya. Ini yang ini. Mengisi kata yang kosong ini nih. Ya. Sesuai dengan gambarnya di sebelah kiri. Dan jawabannya ini ada di bawah. Lihat nggak Kak jawabannya? Bentar. Oke. Ini contohnya yang number one. Michael gets up at 7 a.m. Karena kan artinya nih dia kalau dilihat dari gambarnya yang di depan yang tadi vocabulary ya, get up. Ya kan bedanya get up sama wake up kan gini ya. Jadi kalau misalnya dia wake up ya jam 7. Jadi baru get up-nya itu jam 7.30. Jadi ada waktu 30 menit ya buat dia kayak lele gitu ya. Jadi di sini get up bukan wake up. Oke. Selanjutnya continue, lanjutkan Kak Ira nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 6. Nomor 1 kira-kira gambarnya apa nih? Mau go to kayaknya deh. Tunggu bentar. Go to, bukan go to kan dia baru meninggalkan tempat kerja. Meninggalkan tempat kerja apa bahasa Inggrisnya? Live. Ya, I live, work. Oh, langsung ya, jawaban yang live ya? iya kan I. Oke. Ya, oke. I, I live, work at 5:30 p.m. ya, number 2. Hmm. He'll eat, He'll eat lunch at 12:30 p.m. Ya, kalau P itu kata kerjanya pakai S apa enggak? Kalau feel. Nggak pakai. Pakai ya kan nama orang dan dia terdiri dari satu orang. Oh, berarti it's ya? Ya, dan kemudian kalau P ketemu sama H itu dibacanya F. Jadi feel bacanya, bukan P Feel. ya. Kalau misalkan ini cara bacanya apa? Bentar. Yang mana? Oh, Itu di atas. Bacanya I apa? habit. Apa? A habit. Ini L. E, L habit. P ketemu H dibaca F. F habit. Bukan. Ini alfabet bacanya. Ini L, Kak. I L P Nah, kan kalau P ketemu P. sama H. Ini P. Setelah P habis itu huruf H. Ini dibaca F. Jadi kan alfabet. Oh, oke. Alfabet. Kalau ini bacanya apa? Cell phone. Cell phone. Pakai F. Cell phone. Cell Cell phone. phone. Ya. Kalau ini apa? Farmasi. 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 Pakai F ya. Jadi gitu. Itu contoh-contoh penggunaan P ketemu dengan H, maka dibacanya menggunakan F. Ini termasuk juga nama orang. Phil, Philip, Filipe, semuanya ya. Kayak gini. Philip, ini kan Philip bacanya, bukan Phil, bukan Phil, Philip, bukan Philip. Philip. Ya. Ada juga yang kayak gini. Filipe bacanya. Filipe. Oke, continue. Number 3. We get we get up at 8
AM. Ya, number 4. His son his son leave work at 5 a.m. His son, work-nya pakai apa? His son apa tadi? Kata kerjanya His apa? leaves Live-nya pakai S ya. pakai Ya, number 5. my sister leaves work at 7 p.m. Ya, number 4. They eat dinner at 10 p.m. They leave dinner at 10 p.m. Yes, betul ya. Nah, kemudian kita masuk ke latihan yang berikutnya. Ya, mirip dengan sebelumnya. Jadi di sini udah ada kata kerjanya, tinggal ditambahkan S apa enggak ya, karena kita tahu depannya kan pakai apa nih subjeknya. Jadi ini udah ada jawabannya, tapi perlu kita tambahkan S kalau memang sesuai dengan subjeknya ya. Oke. Contohnya Santiago, karena di sini yang dalam kurungnya kan get. Jadi karena Santiago, ya dia sendirian, perlu ditambahkan S. Gets. Santiago gets up at 6 a.m. Selanjutnya number 1, Kak, sampai until number 6 sampai nomor 6. Dilanjutkan. My son wakes up at 5 a.m. AM. Number 2. I leave work at 6:30 p.m. Ya, number 3. We eat breakfast at 8 a.m. AM. Apa? A. 8 a.m. Ya, jadi kalau alfabet ya, A itu dibaca E. Ya, A, AM. B, C, D, E, F, G. Gitu coba, Kak. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C. A, B, C, D, E, F, G, Ya, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q. R, Q. Q, Mm-mm. R, S, T, T. T, U, V, W, X, Y, Z. 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 Z ya. Z. Oke. Lanjut number 4. Paula works outside. Pakai S apa enggak? Nggak pakai. Pakai ya. Kan Oh, Paulanya cuma sendirian. ya. Paula works outside. Ya, number 5. My wife start work at 7 a.m. My wife-nya sendirian enggak? Sendiri. Kalau sendirian pakai S ya. Oh, my wife starts work at 7 a.m. Starts. 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 Oke. Bentar, Kak. Jadi kalau nama orang pakai S, sendiri pakai S, tidak, nggak pakai ya. We kan Cuma we. kami. Kalau kami kan lebih dari satu. Uh-uh. Ya, Berarti he pakai S, ini ya he jadi laki-laki ya. ya he ini kan dia laki-laki. Uh-uh. Ya.
She ini dia perempuan. Mm. It itu kan kata benda. Kata Mm-mm. benda yang untuk menunjukkan bahwa dia itu terdiri nih dari satu benda. Jadi kalau Mm. ini semuanya pakai S verb one-nya. Ya, verb one-nya ditambahkan S. Termasuk juga nama orang. Ya. Nama orang, misalnya Alan, Paula, ya nama orang. Mm. Ira, ini kan Iya. satu orang, terdiri dari satu orang. Ya, juga misalnya my uncle, my wife, Mm. ini kan semuanya artinya cuma satu. Paman Iya. saya, bukan paman-paman saya. My Iya. uncles kan artinya itu pakai S. Kalau Iya. paman-paman saya, maka ini nggak perlu pakai S. Karena kan jamak atau lebih dari satu, Mm. plural, ya. Bukan my wife. Kalau my wife kan arti istrinya lebih dari satu, maka nggak perlu Iya. kalau pakai. Jadi intinya, ya kalau terdiri lebih dari satu, kalau subjeknya terdiri adalah satu orang, maka kata kerjanya perlu ditambahkan S. Tapi kalau kata kerjanya lebih dari satu orang, ya itu tidak perlu ditambahkan S. Ya, ini termasuk juga untuk I dan you. Ya, karena I, you, we, they ini disebut sebagai plural atau jamak. Jadi kata kerjanya hanya ditambahkan hanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya, ini aja. Jadi sama I, walaupun I itu dan you itu kan sendirian. Mm-mm. Ya. Tapi dia ini termasuk jamak ya. Iya. Ya, jadi ini bacanya starts, ada S-nya setelah T. Stars. Start, 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 Stars. bukan stars. Ada T-nya setelah R. Coba diulang. Starts. Ya, betul. Starts, bukan stars ya. Beda artinya. Starts. Number six. He eat lunch at noon. Ya, he. Pakai S nggak nih? Karena he. Subjeknya kan dia laki-laki. Pakai. Jadi, He eats lunch ya, at noon. he eats lunch at noon. Nih, kemudian ada penambahan S dan ES, masih tentang yang tadi ya. Jadi kalau pada umumnya, kata kerjanya itu kan hanya cukup ditambahkan S ya atau ES. Ya. Nah, kata kerjanya kalau berakhiran CH, O, SH, SS, X, dan Z, ini juga perlu ya kita tambahkan ES atau ES ya. Contohnya, it. Maka kan it ini kan umumnya kan hanya cukup ditambahkan S, sehingga dari it ini menjadi its. Finish, ya kan? Yes. Akhirannya SH. Jadi Eh, tidak tidak cukup nih kalau hanya ditambahkan S. Jadi dia harus ditambahkan ES. Jadi bacanya apa? Finishes. Ya, finishes. Finishes. Watch juga kan akhirannya CH. Maka di Watch. sini perlu ditambahkan ES menjadi watches. Coba Watches. ya. She watches. Ya, coba sekarang ini Kak, dibaca ya untuk pronunciation S dan ES. Yang pertama ini eats. Coba diulang Kak. Eats. Ya, lives. Lives. Ya, watches. Watches. Jadi ketika membaca lives di sini, suaranya itu yang S-nya ini terdengarnya seperti Z. Lives. 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 Ya. Kalau eats, ini suara S-nya itu terdengar seperti suara S ya. Eat. Eat. It's. Lives. 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 Ya. Nah, Lives. untuk yang Watches. watches ini, ES-nya itu terdengar seperti is. Watches. 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 Ya. Lives. Ya, ini Eats. yang harus sering diulang ya untuk pronunciation. Selanjutnya, coba ini Kak, dibaca untuk pronunciation. Yang ini yang pertama, starts. Number one.
wash his. Mm-mm. Number 2, watch his. Mm-mm. Number 3, wax. Mm-mm. Number 4, goes. 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 Number 5, finishes. Ya. Number Ada. 6, leaves. Ya, betul. Ya. Leaves. Nah, ini kemudian ada soal lagi ya seperti yang pertama ya. Jadi kalau finish ya ini ada jawabannya ya di dalam kurung finish ya. Jadi karena subjeknya adalah he, maka perlu nih ditambahkan es. Jadi cara bacanya he finishes work at 5 o'clock. Coba dilanjutkan Kak Ira untuk nomor 1 dan sampai nomor 5. Number 1, Lucia wakes up at 7 a.m. Ya, number 2. Number 2, I get up at 7:30 a.m. Ya, tadi udah disebutkan ya. Kalau I, ini pengecualian ya. I, you, I, we, you, they, maka ini tidak perlu pakai S karena ini disebut sebagai plural atau jamak. Berarti I get. Hanya verb one aja. Tidak perlu pakai S. Jadi, I, We, you. Okay. I get mm, up at 7:30 a.m. mm. Number 3. Ethan goes to work at 5 a.m. Ya. Ini cara baca ini Ethan ya. Karena Ethan. itu dibacanya kan I. I. Ya, jadi Ethan. Terus A itu dibaca E. Ethan. Jadi Oh, dibalik gitu ya. Ethan. Balik gitu cara bacanya. Ethan. Ethan. Number 4. You leave work at 5 p.m. Ya, you leave work at 5 p.m. Number 5. Ini bacanya apa? Sana ya? Zona. Zona. Zona watch TV in the evening. Nah, Shona ini kan nama orang ya. Ya, Jadi perlu nggak ditambahin S? perlu. Jadi bacanya Watch. kan tadi udah Watches. benar yang di atas. Ya, ini yang di atas nih. Nih, udah benar tadi bacanya. Jadi, Shona watches television in the evening. Zona watches TV In the in evening. the evening. Oke. Ini masih soal yang sama ya dengan sebelumnya. Nah, tapi ini urutan kalimatnya ini masih berantakan ya. Coba kira-kira bisa nggak deh dibenerin? Contoh yang pertama ya. Sebagai contoh, our children eat breakfast at 8 a.m. Kan salah nih ya. Karena our children artinya kan anak kami, anak-anak kami. Karena children ini bentuk jamak. Jadi kalau bentuk singularnya itu adalah child. Kalau satu orang anak itu pakai child, children, ya. Our child. Kalau misalnya satu, kalau mau dipakein S, maka harusnya our child, anak kami. Tapi kalau children artinya kan anak-anak kami. Nah, kalau children artinya perlu pakai S apa enggak? Kalau jamak, Children. Pakai. jamak. Enggak pakai, Kak. Children's. Jadi kalau jamak lebih dari satu, dia nggak perlu pakai S. Jadi our children eat breakfast at 8 a.m. Jadi itu ya caranya membetulkannya. Kita lihat dulu nih. Subjeknya, dia terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang.
Children lebih dari satu orang. Iya, children lebih dari satu orang. Kalau satu orang itu namanya child. Hmm. Kalau children ini artinya anaknya banyak. Kayak selanjutnya number one. Number one. In the morning, my mother watching TV. Ya, ini kan in the morningnya di belakang, Kak. My mother Mm-mm. my mother Watch-nya di sini udah watch bener belum? satu watch Penulisan watch-nya ini udah bener belum? salah harusnya pakai iya. Gimana jadinya? Watch Cara bacanya gimana? watch is WAT Ya, cara bacanya watch his. in full sentence dengan kalimat lainnya. Dalam kalimat yang lengkap, My mother watches TV in the morning. ya, number two. We goes to bed at midnight. Ya, ada yang salah nggak dari kalimat itu? Goes we kan nggak ada. Subjeknya lebih dari berapa? Subjeknya terdiri dari berapa orang? Lebih dari satu orang. Jadi pakai S apa enggak? Nggak pakai. Jadi seharusnya apa? We goes to bed at midnight. We go to bed at midnight. Number three. My husband nggak pakai S. My husband finish work at At, 6:30 p.m. ya, subjeknya terdiri dari berapa orang, Kak? Satu orang. Kalau satu orang pakai S apa enggak? Nggak pakai. Pakai. Sorry, pakai. Ya, jadi My husband finish work penulisan at finishnya benar nggak nih? harus pakai IS. Jadi finishes. Ya, cara Finishes. bacanya finishes, bukan finish S gitu. Finishes. Finishes. Ya, harusnya karena belakangnya kan pakai SH, jadi cara ditambahkan S, jadi bacanya finishes. Finishes. Coba diulang, incomplete sentence dengan kalimat yang lengkap. My husband finishes work at 9:30 p.m. 6, Kak. 6 Oh, bahasa Inggrisnya apa? 6:30 p.m. Ya, number 4. Rob goes to work at 10:50 a.m. 8 apa bahasa Inggrisnya? 8 10 Kalau 10? si 10 tin Iya, 10 itu 10. Kalau 8? 8. Ya, betul. Jadi Rob goes to work at 8:30 a.m. Number 5. I takes a shower in the morning. Salah nggak kira-kira kalimat itu? Saat pakai benar. Benar. Iya, I takes Subjeknya itu kan I. I itu termasuk dalam plural atau jamak. Jadi nggak bisa pakai S. I take a shower in the morning. Ya, I take a shower in the morning. Number 6. I leave his work at Ya, 6 o'clock in the evening. 6 ya. Iya, Jadi ini sama seperti nomor 5 tadi. Nomor 5. Jadi kata kerjanya pakai S apa enggak?
nggak pakai. Iya. Jadi yang benar gimana cara bacanya? I leave. Ya. I leave work at 6 o'clock in the evening. Ya, kemudian kita akan masuk ke listening section ya. Ini ada, nanti kita akan dengarkan audio yang mengenai dan cara apa tentang Joan. Ya, Joan ini akan membicarakan mengenai aktivitas dia sehari-hari dan jam kerjanya. Ya, Kak Tira boleh ambil bolpen dan kertas ya untuk mencatat. Ya. Oke. Masuk. Ya. Iya. Ya, dapat nggak Kak? Bentar. Kalau memang mau diulang bilang aja ya. Oke. Oke. She starts work at 4 p.m. True or false? Tadi nggak ada kedengaran videonya, Kak. Maksudnya gimana? Oh, tadi nggak dengar ada suaranya. Nggak ada kedengaran suara. Oh, tadi itu aku ini listening sebentar. You get up at 7 o'clock. Dengeran nggak suaranya? Ya, oke. We start work at 9 o'clock. Oke, jam berapa itu? Dia bilang tadi Yang pertama kan dia 7. 7. Nggak kalimat, Terus coba dia ulang tadi dia bicara tentang kalimat apa? Yang dia sampaikan itu apa? Bisa diulang nggak kalimat? boleh diulang satu kali, Kak. You get up at 7 o'clock. Ya, apa? You apa? You get You you get, you get at coba 7 o'clock. diulang lagi ya. You get up at 7 o'clock. Apa? You get at 7 o'clock. Ya, you get up at 7 o'clock. Yang mana tuh? Ada nggak nomor berapa? Number 7. Ada nggak? Nggak ada sih. Kamu jangan lihat 777-nya, ya. Apa? Tapi lihat dari kata kerjanya, ada nggak get Oh, up? oke. Kan ini tentang true or false, ya. Ada nggak tentang get up? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada kita bisa skip ya. Selanjut berikutnya. We start work at 9 o'clock. Ya, apa tadi dia sampaikan? We start o'clock at 9. We start to work at 9 Yes. o'clock. Ada nggak? We start. Good to. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. They leave work at 5 p.m. Ada apa nih? Tadi dia sampaikan apa? Boleh diulang nggak katanya, Kak? Kata-katanya. Tadi yang kakak dengar apa? Kak Ira dengar. The leave. Heeh. Apa itu? The leave. Suaranya kedengaran jelas atau kurang jelas? Nggak terlalu jelas. Oke, mau ditambahkan volumenya ya. Boleh. Ini udah 50%.
leave work at 5 p.m. They leave work at 5 p.m. Bentar. She gets up at 5:30 a.m. Dengar nggak? Dengar sih tapi nggak ngerti itunya. Cuman yang jelasnya cuman the leave PM. Oke. Diulang ya dari awal. You get up at 7 o'clock. Dengar nggak? Iya. Apa? You get up at 7 o'clock. Ya. We start work at 9 o'clock. Dengar? Iya. Apa? We start to work at 9 o'clock. Ya. They leave work at 5 p.m. Dengar? Ulang lagi Kak yang itu. They leave 5 p.m. Bentar. She gets up. They leave work at 5 p.m. Apa? they leave work Mm-mm. 5 p.m. Ya, ada Nomornya nggak? itu yang dia tunggu bentar. They leave. Finish. Nggak ada. Oke, kita lanjutkan kalau nggak ada. She gets up at 5:30 a.m. Ada apa dia bilang? She goes. She Uh-uh. goes. She gets. She goes. Gets. She gets Mm-mm. the Kalau gets temennya sama apa? Gets. Gets up ya, kan baru bangun. At she get to bed. Oh, yang number bukan. Gets up itu kan baru bangun tidur. Kalau goes to bed kan baru pergi tidur. Beda ya artinya ya. Ini Iya. kan artinya she goes to bed. Kalau she gets up itu artinya dia baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Jadi nggak ada. Nggak ada ya. He starts work at 11 a.m. Apa? He starts. Dia berangkat. Mm-mm. Nggak ada. Ada. Yang contoh itu loh Kak. He starts. Work at jam berapa tadi dia pergi kerja? Jam. Boleh ulang Kak satu kali. He starts. He starts. 11 a.m. Bentar, belum. Rob leaves work at Aduh, 7 bentar. p.m. At Ulang ya. 11 a.m. He starts. He starts work at 11 a.m. Jam berapa? 11 a.m. Ya. Jadi kalau ini tadi kan she start work at 11 p.m. Jadi jawaban ini apa? Soal ini atau statement ini sini salah ya. Karena kan she start to work at 4 p.m. Jadi false ya. Rob leaves work at 7 p.m. Ada nggak? Rob leave work at 7 p.m. Nggak ada. Leave Rob 7 p.m. leaves Work 7 p.m. 7 Rob p.m. leave work 7 p.m. Ya, jadi kalau nggak ada, artinya di sini she finish work at 12 p.m. itu false. Kan karena nggak ada kan? Iya. Jadi she eats lunch at 1 p.m. true or false? True. True, ada. Tadi ada nggak? Tadi ada nggak? Ini aku ulang lagi ya. You get up at 7 o'clock. Itu kan apa tadi Kak? You get up 7 o'clock. Bangun. We start work at 9 o'clock.
Berangkat Apa itu? bekerja 9 o'clock. Ya, you start work at 9 o'clock. 9 Jadi o'clock. yang ini karena she Berarti start work at 4 p.m. Jadi jamnya tidak sesuai maka false ya. ya. They leave work at 5 p.m. Apa? They leave work 5 p.m. Meninggalkan kantor jam 5 p.m. Nggak ada. She gets up at 5:30 a.m. She gets up at 5 p.m. Gak ada kan? Nggak ada. Gak ada. He starts work at 11 a.m. He Ada start nggak? work 11. He start work 11 a.m. Start. Ada? Nggak ada. Ya. Rob leaves work at 7 p.m. Rob meninggalkan kantor jam 7 p.m. Nggak ada. Nggak ada yang. Ya, jadi kalau nggak ada, jadi yang Mm-mm. lainnya itu bisa disebutkan false, 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 false. false. Oh, Itu ya Kak ya. oke ya. Sampai sini ada pertanyaan Kak Ira? Cuma maksudnya tadi sebenarnya sih nggak ngerti. Maksudnya aku pikirnya yang video itu maksudnya menyebutkan maksudnya number one true atau false begitu-begitu. Ya, jadi true atau false. Jadi di sini kan si Joan ini bercerita nih tentang daily routine-nya dia dan work schedule-nya dia. Nah, dari situ kamu bisa dari situ kamu bisa menyimpulkan kira-kira statement yang dia berikan itu apakah benar ataukah salah, apakah true atau false. Jadi kalau misalnya tadi dia bilang I start work at 9 o'clock. Jadi ini kira-kira sama nggak dengan statement yang ada di tulisan sini? Kalau Iya. misalnya di sini statementnya disebutkan bahwa adalah she start work at 4 p.m., maka kan artinya false, tidak sesuai. Itu. Ya. Oke. Okay, thank you Kak Ira for joining this class session for today. And we will continue tomorrow ya. Iya. Okay, thank you so much. Thank you, Miss. Have a great day. Bye-bye. Next day, ya.